Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelima, yaitu pemakaian huruf miring. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, ada Karisa Alprida dengan NIM 2101057, Putri Nabilah dengan NIM 2106961, Muhammad Hilmi Asidiki dengan NIM 2102766, Anissa Cahyani Laksonawati dengan NIM 2104002. Langsung saja kita akan mempresentasikan mengenai pemakaian huruf miring. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pengertian huruf miring. Pengertian huruf miring, huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasanya digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat, atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Penggunaan dan fungsi huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh penggunaan untuk menuliskan judul buku. Saya sudah membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemarin saya membeli novel Laskar Pelangi. Kata Habis Gelap Terbitlah Terang dan Laskar Pelangi dicetak miring karena termasuk judul buku. Contoh penggunaan nama majalah. Majalah Horizon memang bagus untuk dibaca. Kata Horizon dicetak miring karena termasuk nama majalah. Contoh penggunaan untuk nama surat kabar. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala dicetak miring karena termasuk nama surat kabar. Contoh penggunaan pada daftar pustaka. Anwar Muhammad 2015, Filsafat Pendidikan Kencana, Jakarta. Kata filsafat pendidikan dicetak miring karena termasuk ke dalam judul buku. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh penggunaannya. Contoh yang pertama, huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal, sedangkan B, C, D, F, dan yang lainnya merupakan huruf konsonan. Huruf A, I, U, E, O, dan B, C, D, F dicetak miring guna untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Contoh kedua, huruf pertama kata bola adalah B. Kata bola dan huruf B dicetak miring untuk menegaskan bagian kata dan menegaskan bagian huruf. Contoh ketiga, kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Kata panca dan sila dicetak miring karena untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian kata yang memiliki arti tersendiri. Contoh keempat, dia dijuluki si tangan panjang. Kata tangan panjang dicetak miring guna untuk menegaskan kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing dan juga kata ilmiah. Contoh penggunaannya. Nugget adalah salah satu makanan fast food yang banyak digemari. Kata nugget dan fast food dicetak miring karena merupakan ungkapan dalam bahasa asing. Contoh lain, pengantin itu sedang melakukan prosesi nincak endog sesuai dengan adat Sunda. Kata nincak endog dicetak miring karena merupakan ungkapan dalam bahasa daerah. Contoh terakhir, Piper Beetle adalah nama ilmiah untuk daun sirih. Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Piper Beetle dan Antigonon dicetak miring karena merupakan kata ilmiah. Catatan: nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Perdana Menteri Australia saat ini dijabat oleh Scott Morrison. Kata Scott Morrison tidak dicetak miring karena merupakan nama orang. World Health Organization
atau WHO memberikan sejumlah informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di dunia. Kata World Health Organization tidak dicetak miring karena merupakan nama lembaga dari bahasa asing. Dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah nama menjadi Yongyava. Kata Trikoro Darmo tidak dicetak miring karena merupakan nama organisasi dari bahasa daerah. Sedangkan kata Yongyava tidak dicetak miring karena merupakan nama organisasi dari bahasa asing. Selanjutnya yang kelima, untuk menuliskan nama website atau link dalam suatu kalimat. Contohnya yang pertama, untuk mencari berbagai informasi yang mudah dan cepat, Anda dapat mencarinya di kamus listrik pintar yang bernama www.google.com. Dalam kalimat pertama ini, www.google.com menggunakan huruf bercetak miring karena dia itu nama website di dalam suatu kalimat. Terus contoh yang kedua ada, sekarang bukan lagi zamannya mengirim berita atau informasi melalui surat kertas apalagi burung merpati, karena ada surat listrik tercepat kecuali tidak ada listrik dan koneksi internet www.yahoomail.com. Nah, di sini www.yahoomail.com menggunakan huruf bercetak miring karena dia merupakan sebuah nama website. Yang ketiga ada contohnya, ingin memperluas jaringan pertemanan yang tanpa dibatasi jarak, usia, dan waktu, mari berkunjung di jaringan sosialita www.facebook.com. Nah, di sini untuk kalimat yang ketiga, www.facebook.com-nya dipakaikan huruf bercetak miring karena dia juga merupakan sebuah nama website di dalam suatu kalimat. Terus selanjutnya yang keenam, penggunaan huruf miring untuk film. Untuk film. Contohnya yang pertama di sini Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling salah satu film terlaris sepanjang masa. Nah, dalam suatu kalimat yang pertama ini, Titanic dan Harry Potter itu dipakaikan huruf bercetak miring karena dia itu judul yang kayak seperti yang ditekankan di dalam suatu kalimatnya. Titanic Harry Potter kan itu judul film, jadi dia dipakaikan huruf miring karena kata yang ditekankan dalam suatu kalimat, jadi dia dipakaikan bercetak miring. Terus contoh yang kedua di sini ada film kartun Si Unyil dengan tokoh Pak Raden, sangat populer di tahun 1980-an. Nah, di sini kalimat kedua ini yang dicetak miring Si Unyil. Si Unyil juga sama seperti kalimat pertama, contoh kalimat pertama yang merupakan suatu judul yang harus ditekankan dalam suatu kalimat dijadikan jadinya dicetak miring. Sekian untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.